Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arstia Oktaviani dengan NPM 2019-215085. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai dengan kutipan. Pengertian kutipan merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil melalui berbagai sumber. Adapun prinsip-prinsip kutipan yaitu yang pertama, apabila kita mengutip suatu karya atau tulisan yang di dalam ejaannya itu terdapat salah ejaan, maka kita sebagai pengutip, kita biarkan saja apa adanya. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang ada pada kutipan tersebut. Dan yang kedua, kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kalimat atau kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak merubah makna atau arti dari kalimat kutipan tersebut. Adapun caranya yang pertama yaitu menghilangkan satu bagian dari satu alinea tersebut. Dan yang kedua, bagian yang hilang diganti dengan 3 titik berspasi. Dan yang ketiga, menghilangkan satu alinea dari bagian tersebut. Dan yang terakhir, bagian yang hilang diganti dengan 3 titik berspasi garis panjang dari garis margin kiri sampai ke margin kanan. Adapun jenis-jenis kutipan yaitu kutipan secara langsung atau kutipan yang sama persis dengan kutipan aslinya, atau sumber yang kita ambil dari si pengutip tersebut. Lalu ada kutipan tidak langsung atau kutipan yang telah kita ringkas intisarinya dari sumber kutipan aslinya tersebut. Lalu adapun teknik-teknik mengutip yaitu yang pertama, kutipan 4 baris. Yang pertama, kutipan diintegrasi dengan teks. Lalu yang kedua, jarak antar kutipan 2 spasi. Dan lalu yang tiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang tanda kutip yang dikutip dalam tanda kurung atau yang ditulis sumber dari mana kutipan tersebut dengan menulis nama atau nama keluarga pengarang, nomor terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Adapun kutipan langsung yang diambil lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan diambil dari teks yang sejarak 3 spasi. Jarak antar kutipan yaitu 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan, kemudian sesuai dengan alinea teks si pengarang tersebut. Bila pengutip dimulai dengan alinea baru, maka baris kutipan dimasukkan lagi dari 5-7 ketukan. Kutipan diambil dari tanda kutip atau diapit dari tanda kutip. Di belakang kutipan diberi seperti nomor yang pertama atau diberi sumber kutipan tersebut. Adapun kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasi dengan teks. Lalu yang kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Lalu sudah selesai diberi sumber kutipan. Adapun kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan tersebut hanya kutipan singkat. Kutipan diberi tanda kutip seperti pada dalam teks aslinya. Lalu adapun kutipan pada ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh si pembaca atau pembicara ataupun sekretarisnya. Bila seorang pembicaranya itu seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam sebagai teks kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Adapun yang terakhir, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa kutipan dalam kutipan terdapat kutipan lagi.